Oh ya, nggak apa-apa Pak. Nanti bisa saya bantu Pak. Ya, jadi gini Pak Lehun, karena terkait masalah kegiatan apa namanya pembelajaran, terus Pak Lehun ini juga sama-sama dengan saya, mata pelajarannya adalah sosiologi. Jadi mungkin saya akan bincang-bincang Pak Lehun dengan Pak Lehun Oke, siap siap. terkait dengan kegiatan besok kita di kelas. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan rencana, tujuan, terus mungkin berkaitan dengan apa tindakan aksi setelah kita melakukan tentang apa namanya pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, bisa Pak Lehun kira-kira? Bisa Pak. Bisa ya. Mungkin langsung saja Pak Lehun. Untuk pembelajaran besok itu kira-kira ngajarin kelas mana Pak? Oke, untuk hari besok itu saya akan mengajar di kelas 11D Pak. Dari sosiologi. Kira-kira jam ke 56. Oh, jam ke 56 ya. Harinya hari Hari Rabu. oh, hari Rabu. Jadi kalau pas pembelajaran itu terkait dengan masalah materi yang ingin Pak Lehun melaksanakan di kelas nanti, durasi berapa menit itu? 45 menit kali dua Pak. 45 menit kali 2 ya. Berarti sekitar 90 menit ya materi ini nanti akan disampaikan di kelas. Nah, dari materi itu, dari durasi itu kira-kira Pak Lehun, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Lehun harapkan seperti apa ya? Oke. Untuk kegiatan itu, kegiatan besok atau materi besok itu mengenai tentang ragam permasalahan sosial. Ragam permasalahan sosial itu adalah kelanjutan materi daripada permasalahan sosial. Kemarin kita sudah menyampaikan ke anak-anak, menjelaskan tentang permasalahan sosial itu seperti apa, menjelaskan alhamdulillah anak-anak sudah tahu. Sekarang kita masuk ke berikutnya tentang ragam jenis daripada permasalahan sosial seperti ketidakadilan, intoleransi, atau KKN atau dan KKN. Itu karena ketiga item itu merupakan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masuk ke Jadi itu ya Pak. Jadi memang materi yang akan disampaikan itu memang materi kelanjutan ya Pak. Ya. Kelanjutan dari materi tentang ragam dari permasalahan sosial, dan sekarang masuk ke materi ya yaitu kan ragam permasalahan sosial. ragam permasalahan sosial. Sekarang kan permasalahan sosial, sekarang ragam permasalahan sosial. Nah, dari materi ragam permasalahan sosial ini kan dari tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk pengembangannya dari tujuan itu apa? Oke. Yang pasti anak sudah paham tentang permasalahan sosial seperti apa, contohnya seperti apa, terus ragam permasalahan ini seperti apa saja, contoh-contohnya seperti apa saja, sehingga anak-anak itu bisa mengumpulkan atau menginput beberapa informasi yang ada di dalam masyarakat mengenai masalah-masalah sosial. Tujuannya setelah itu anak-anak mampu melakukan penelitian atau mengembangkan materi untuk pemecahan masalah sosial. Berarti memang itu tahapan-tahapan dan tujuannya adalah untuk memahami tentang pemecahan masalah sosial. Tujuannya kan nanti ending terakhir adalah penelitian sosial. Dari beberapa penjelasan tadi Pak Lehun, kira-kira kaitan dengan materi yang berikutnya itu tadi Pak, setelah anak itu sudah mengetahui ragam permasalahan sosial, mengidentifikasi informasi yang ada di dalam masyarakat, terakhir adalah melakukan penelitian sosial. pendidikan sosial Ya, karena dengan kita mampu mengadakan penelitian sosial itu berarti secara otomatis kita paham tentang materi tentang permasalahan sosial atau tentang materi sosiologi. Dari beberapa penjelasan itu siswa mampu untuk memahami pendidikan sosial dan melaksanakan pendidikan sosial. Nah, kira-kira Pak Lehun untuk mencapai target yang sudah kita rencanakan tadi, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan gitu? Yang pertama
kita harus mempersiapkan komponen. Dalam penelitian sosial kan Pak, dalam penelitian sosial kita harus menyiapkan komponen seperti masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat atau kalau lebih kecil lagi di sekolah. Nah, yang terutama pertama kali adalah kita memberikan pemahaman apa sih penelitian sosial. Nah, materi tentang penelitian itu seperti apa, terus metode yang diterapkan dalam penelitian sosial itu seperti apa, terus tujuan atau manfaat daripada penelitian itu seperti apa. Kita harus jelaskan materi semuanya, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir sampai ke kesimpulan. Kesimpulan ya. Salah satu seperti itu. Jadi dengan anak-anak itu memahami tentang penelitian sosial, nanti dia mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan, di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Nah, nanti kita tetap bimbing supaya anak-anak itu tidak kebingungan dalam menentukan penelitian sosial. Kita arahkan, kita bantu untuk menentukan permasalahan sosial. Dari penjelasan ini memang benar-benar luar biasa ya. Ya, kita sampai berusaha menyimpulkan. Jadi ada beberapa metode. Nah, untuk melakukan penelitian sosial ini, kira-kira metodenya apa ya? Oke, metode penelitian itu kan banyak sekali Pak. Metode explore itu ya menggali yang belum ada menjadi ada. Metode pengembangan, metode riset. Ada lagi metode yang kita gunakan nanti adalah metode observasi. Jadi anak-anak itu langsung mengamati objek penelitian. Karena untuk memudahkan mencari data, jadi anak itu langsung ke tempat lokasi penelitian. Jadi memang ini metode ini dipakai ketika anak langsung terjun ke lapangan ya. Iya, Pak. Observasi. Nah, berkaitan dengan metode observasi itu yang sudah kita rencanakan mungkin ada sedikitlah kendala mungkin dalam pelaksanaan di lapangan karena di lapangan itu banyak itu kendalanya. Nah, kira-kira Pak Lehun kendala yang bakalan muncul atau rintangan hambatan yang bakalan muncul itu apa? Kendala yang biasanya akan terjadi untuk kalangan siswa yaitu tentang kekompakan anak-anak atau motivasi anak-anak, terus banyaknya tugas, bisa jadi waktu. Tapi kita akan berupaya penuh untuk mendampingi anak. Kalau nanti anak itu melakukan penelitiannya itu di sekolah, biar tidak terlalu jauh dan bisa di jam pelajaran, kita akan membimbing, mengawasi, memberi arahan secara intensif sehingga anak-anak ketika mendapat kesulitan itu tidak terlalu pulang. Maksudnya ketika ada kesulitan langsung kita atasi bersama-sama. Kalau di lingkungan sekolah, beda kalau di luar. Nah, nanti penelitiannya di luar di masyarakat, wah itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, apalagi sekolah kita itu kan pulangnya sampai jam 3. Nah, waktu untuk mengadakan yang lain itu sudah tidak ada lagi dengan waktu yang sedikit, libur 2 hari mereka gunakan untuk pulang ke rumah karena banyak anak-anak yang jadi kita rencana penelitian ini diadakan di lingkungan sekolah. Benar-benar luar biasa Pak Lehun tadi sudah disampaikan bahwa kira-kira untuk menerapkan pembelajaran ini kendalanya adalah yang pertama mungkin waktu ya, yang kedua tentang kompakan ya, motivasinya, dan mungkin solusi yang sudah disampaikan tadi salah satunya adalah melakukan bimbingan ya, terus dampingan. Terus ada masalah langsung dimusyawarahkan ya di sana bersama-sama untuk biasa itu mungkin cuma itulah Pak Lehun yang ini karena memang masalah ini kan kita sama-sama memang sama-sama satu mata pelajaran ya, jadi
Jadi permasalahan Pak Yahya itu sebenarnya sama dengan permasalahan saya. Pada intinya pada hari ini kita mencari solusinya, dan saya ucapkanlah terima kasih kepada Pak Ibu yang pada hari ini ya benar-benar luar biasa. Ini juga menjadi pengalaman bagi saya. Ketika nanti saya ngajar di kelas, pasti ada kendala dan kita berusaha untuk mengupayakan mencari solusinya. Ya, mungkin pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bisa berbincang-bincang, bisa bertukar pikiran dengan saya selaku tentang sejawat dan saya saya juga mohon maaf ini Pak Ibu karena memang pada hari ini sudah mengganggu aktivitas Pak Ibu. Pak Ibu sibuk mungkin ngurusi nilai, mungkin ngurusi yang lain atau mungkin terkait masalah kegiatan sekolah atau pembelajaran. Yang pastinya memang ini adalah tujuannya demi kepentingan anak lah. Tidak kepentingan anak, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Mungkin sekian Pak Ibu sementara ya. Untuk yang berikutnya mungkin siapa yang kalau saya masuk ke kelas besok ketika observasi pengamatan di kelas. Siap ya. Terima kasih Pak Idun ya. Cukup sekian mungkin. Assalamualaikum. Selamat bekerja lagi Pak Idun. Siap Pak Idun ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Bagus. Oke lah. Yang lain nggak ada. Oke, mengawali perjumpaan kita hari ini, pagi ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Yang Maha Esa agar nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran, serta teman kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Baik. Sudah selesai. Anak-anak semua, materi kali ini kita melanjutkan yang kemarin mengenai masalah sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan sosial. Saat ini kita masuk materi baru yaitu ragam kelompok ragam permasalahan sosial. Ada yang tahu ragam itu apa? Ragamnya jenis macam-macam. Macam-macam betul. Kalau ragam masalah sosial, Berarti macam-macam macam-macam. jadi masalah sosial. Oke, kita bahas sebentar ya mengenai ragam dari permasalahan sosial. Yang pertama adalah ketidakadilan. Kita tahu bersama bahwasanya permasalahan sosial itu ada akibat ketidaksesuaian keinginan dan kenyataan sehingga terjadilah masalah sosial. Yang pertama ketidakadilan. Ketidakadilan ini merupakan salah satu bentuk daripada ragam permasalahan sosial karena bisa menyebabkan masalah. Ketidakadilan yang dialami oleh orang itu akibat dari pemahaman orang tersebut. Salah satunya karena salah satu dari ketidakadilan itu dimarginalkan. Ada orang yang berbeda dari suku atau agama sehingga dia dipisahkan atau diberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan kelompok lain. Yang kedua, intoleransi. Intoleransi itu kebalikan daripada toleransi. Kalau toleransi itu kita bisa memahami adanya keberagaman,
mengerti dengan kelompok lain. Contohnya di Indonesia ini dengan banyak jumlah suku, hampir 200-an, agama yang sudah ada 6, serta etnis yang banyak sekali, sehingga perlu adanya toleransi dalam diri kita masing-masing. Intoleransi ini ketika ada dalam diri kita, yang timbul adalah permasalahan sosial. Yang terakhir itu korupsi dan nepotisme. KKN ini seringkali kita dengar di beberapa tempat atau di beberapa instansi adanya KKN. Ini terkadang KKN bisa menimbulkan masalah sosial karena dia hanya memihak orang-orang tertentu yang tadinya mempunyai kualitas yang memenuhi kapabilitasnya, tidak diambil karena apa? Ada unsur KKN, diambillah orang-orang terdekatnya yang menurut kualitasnya kurang terpenuhi. Laki-laki dan perempuan itu juga sudah tidak ada lagi perbedaan. Kalau dulu kita masih mengenal antaranya perbedaan dari jenis kelamin, laki-laki seakan-akan itu nomor 1 dan perempuan itu nomor 2. Tapi semakin berkembangnya pengetahuan dan zaman antara laki-laki dan perempuan itu sudah setara, walaupun ada beberapa pihak yang masih menomorduakan perempuan. Untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai ragam masalah sosial, silakan kalian berkelompok mengerjakan tugas. Itu bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, khususnya ketidaksetaraan gender. Silakan berkumpul sudah kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak semua, alhamdulillah waktu kalian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas berkelompok sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok agar dapat menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Zahra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bentuk ketidaksetaraan gender. Jadi salah satunya yaitu pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan itu tersiksa dan tertekan. Jadi dari peristiwa tersebut ada juga upaya untuk menanggulangi masalah ketidaksetaraan gender, yaitu dalam upaya mengatasi permasalahan gender, maka pemerintah bersama-sama dengan masyarakat perlu memberikan edukasi yang tepat tentang perbedaan gender dan jenis kelamin. Edukasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran sosial yang sesuai dengan gender masing-masing individu. Baik, sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya mengenai permasalahan
Selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Mahendra, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender suatu ketimpangan atau ketidakadilan dalam perbedaan gender. Menurut saya, ketidaksetaraan gender terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis laki-laki atau perempuan menjadi korban. Hal ini sangat merugikan, dapat merugikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Contohnya yaitu kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan suami oleh istrinya dalam rumah tangga. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara menyiapkan diri sebelum ingin menikah, seperti menyiapkan mental, sandang, pangan, dan umpan agar tidak keteteran dalam menikah nanti dan mempunyai anak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, yang mana dari kedua jawaban ini hampir mirip lah ya. Yang jadi objeknya adalah kaum wanita, karena wanita seakan-akan dianggap manusia yang rendah, padahal sebetulnya mereka itu super power. Oke, berikutnya kelompok 3, silakan bisa menghadap ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan tentang ketidaksetaraan gender. Jadi ketidaksetaraan gender merupakan topik yang telah lama diperbincangkan di Indonesia. Ketidaksetaraan gender di Indonesia disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat dalam budaya Indonesia. Budaya patriarki ini memposisikan laki-laki untuk mendominasi dan memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Dengan adanya budaya patriarki, timbul perasaan terbelenggu pada perempuan yang melahirkan diskriminasi dan menimbulkan hambatan pada penyerataan akses di masyarakat. Contohnya adalah ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja. Isu ini menyoroti keterbatasan perempuan dalam kesempatan kerja dan ketidaksetaraan perlakuan bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Surveillance menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali jawaban dari hasil diskusi kelompok 3. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4 akan dapat menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang ragam permasalahan sosial. Tentang ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk pembedaan perilaku berdasarkan dasar gender. Ketidaksetaraan gender bisa dialami oleh laki-laki, namun saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki. Di sini ada contohnya, yang pertama diskriminasi. Diskriminasi gender adalah kurangnya pemahaman masyarakat akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis yaitu laki-laki ataupun perempuan menjadi korban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil jawaban kalian semua masing-masing kelompok dapat kita kesimpulkan bersama bahwasanya permasalahan gender ini merupakan permasalahan yang selalu ada dalam tengah masyarakat, yang mana salah satu pihak itu mendominasi pihak yang lain. Bisa terkadang laki-laki itu didominasi oleh perempuan atau sebaliknya. Tinggal siapalah yang berkuasa. Maka dari itu dengan kerja kelompok ini
bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa menyetarakan gender sehingga tidak terjadi permasalahan sosial. Oke, terima kasih atas kegiatan hari ini. Kita beri aplaus bersama-sama. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, untuk evaluasi mengenai kegiatan ini alhamdulillah sudah dapat dipahami tentang ragam permasalahan sosial yang mana itu diakibatkan dari ketidakadilan, intoleransi, dan kolusi nepotisme. Untuk meningkatkan pemahaman Nabi mengenai ragam bentuk sosial, Bapak kasih tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu membuat poster tentang KKN, pencegahan tentang KKN, ya, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian, kita akhiri dan baca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ganggu, Pak. Iya Pak. Masuk Pak. Iya. Pak ganggu ya Pak Lehun ya. Gimana Pak? Ini apa namanya terkait kegiatan yang kemarin kita kan Oh, sudah iya, melakukan, saya sudah mengamati pembelajaran Pak Lehun di kelas. Jadi tahapan ini adalah tahapan pasca observasi. Nah, mungkin yang ingin apa namanya, yang ingin saya tanyakan dengan Pak Lehun, karena kemarin kegiatannya sudah kegiatan pembelajaran di kelas, ya mungkin perasaan Pak Lehun gimana kira-kira perasaan kemarin? Perasaan awal ketika pembelajaran di kelas dengan diamati oleh teman sejawat sedikit gugup pastinya Pak. Tapi ini itu tidak mengapa, karena mau bagaimanapun sudah tanggung jawab kita bersama untuk saling mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, Pak. Iya. Iya, senang, sebetulnya senang saya tuh Pak, senang diawasi, diamati, senang karena itu bagian daripada evaluasi saya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran depannya, supaya kan tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada Pak. Iya. Bagus apapun cara kita mengajar, tetap saja belum tentu diterima baik oleh anak-anak, karena itu tadi al-insanu makhluk watisya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Maklum, metode bagus, karena kita lupa Iya. sedikit. Nah itu dari pengamatan yang dilakukan oleh Bapak itu menjadikan evaluasi bagi saya untuk ya, saya senang lah. Iya. Mungkin pada intinya sama ya Pak Lehun ya, Ya. bahwasanya setiap apa itu kan yang menilai orang lain ya, Iya, yang iya. mengamati orang lain, Iya. bagaimana kekurangan kita. Nah, setelah kita melihat kemarin memang dari awal ketika terus mungkin pas belajar di kelas, terus sekarang masuk ke observasi, ya ternyata seperti itu ya Pak Lehun ya, itu bagian dari apa namanya, untuk motivasi lah, Iya. dorongan kepada kita semua. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan setelah kegiatan kemarin kita laksanakan observasi itu,
kira-kira menurut Pak Solehun itu kegiatan kemarin sudah maksimal belum kira-kira proses pembelajaran di kelas kemarin? Proses pembelajaran di kelas Pak sesuai dengan rencana itu yang kita harapkan tuh maksimal. Tapi namanya itu tadi ada juga kendala dari kita atau dari siswa. Kadang siswa itu kan pagi kayaknya tuh ada yang kurang motivasi, kadang agak lemah, apa lemes gitu loh Pak, agak malas gitu. Nah kita upayakan memberikan dorongan kepada anak-anak untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kita masih motivasi terus. Berarti memang kendala kemarin rintangan dari pembelajaran di kelas itu salah satunya adalah mungkin kurang semangat ya. Iya kurang semangat Pak. Bisa juga dari diri kita sendiri. Iya. Memang kita tidak apa namanya tidak boleh sepenuhnya menyalahkan anak ya. Karena kita kebetulan ada persiapan-persiapannya yang lain akhirnya terganggu sedikit. Iya, dorongan dari kita sendiri. Nah, kira-kira dari beberapa permasalahan kemarin, ya kendala-kendala mungkin dari anak ya, anak kurang semangat, lemes gitu. Terus mungkin kita juga lemes gitu. Nah, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Pak Lehun itu apa? Ya pastinya saya memotivasi diri saya sendiri Pak. Yang pertama, karena kita harus semangat juga mengajar anak. Kita mau mengajar anak, kita sendiri loyo, bagaimana anaknya itu? Secara otomatis anak pasti akan lebih loyo lagi daripada kita. Dan jadi saya memotivasi diri saya, menyadarkan bahwa saya ini bagian daripada tanggung jawab, bagian daripada tanggung jawab seorang pendidik untuk membimbing anak-anak sesuai dengan tupoksinya. Karena memang waktunya juga sudah nampaknya saya harus ngajar lagi baru nanti akan kita lanjutkan yang ini di hari berikutnya Pak Lihun karena terkait dengan mengajar anak. Udah, terima kasih Pak Lihun ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.